Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam praktikum perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Pada kesempatan kali ini, tema kita adalah laporan keuangan dan jurnal penutup. Sebelum kita melangkah ke laporan keuangan perusahaan manufaktur, terlebih dahulu kita ketahui dahulu jenis-jenis dari laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas bisnis. Laporan keuangan yang wajib disajikan itu terdiri dari beberapa laporan yang nantinya dapat ditambahkan dengan laporan yang lain supaya laporan ini menjadi lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan. Untuk menyajikan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek, suatu perusahaan harus menyajikan laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berisi yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, baik yang berasal dari aktivitas utama yang didapat secara terus-menerus, juga melaporkan pendapatan yang sifatnya insidental. Yang kedua adalah beban-beban, yakni seluruh upaya perusahaan untuk mendapatkan pendapatannya. Jadi seluruh upaya perusahaan itu akan diwujudkan di dalam angka-angka akuntansi, kemudian dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Nah, pendapatan dikurangi beban-beban, ini akan menghasilkan profit atau keuntungan. Jadi untung ruginya perusahaan itu dalam jangka waktu pendek dapat kita lihat di laporan laba ruginya. Dan di dalam laporan laba ruginya ini juga nantinya harus disampaikan berapa pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke pemerintah. Nah, bottom line dari laporan laba rugi ini merupakan profit atau untung ataupun mungkin rugi perusahaan yang nanti akan kita laporkan dalam laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini mengandung informasi mengenai ekuitas awal tahun perusahaan tersebut, kemudian ditambah atau dikurangi dengan laba rugi. Kalau laba itu ditambah, kalau rugi itu dikurang, menghasilkan ekuitas akhir. Nah, nilai ekuitas akhir ini yang akan kita laporkan di dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini mengandung informasi mengenai apa saja? Yang pertama, aset perusahaan. Kemudian apalagi? Kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah ekuitas yang kita peroleh informasinya dari ekuitas akhir dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, 3 laporan ini yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Ini merupakan laporan yang dihasilkan dari basis akrual perusahaan. Apakah itu basis akrual? Basis akrual itu adalah satu basis akuntansi yang mengakui pendapatan ketika terjadinya dan mengakui beban juga ketika terjadinya. Tidak peduli apakah pendapatannya itu dari pendapatan tersebut kasnya sudah diterima atau belum, atau dari bebannya juga sudah dibayarkan atau belum. Nah, ternyata investor perusahaan atau kreditor sebagai pengguna utama laporan keuangan perusahaan itu juga masih membutuhkan mengenai bagaimana posisi kas perusahaan, sehingga sekitar tahun 80-an laporan arus kas itu diwajibkan disajikan oleh perusahaan. Laporan arus kas ini melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, dan laporan arus kas dari aktivitas pembiayaan. Sehingga para pengguna laporan keuangan tahu bagaimana posisi kas perusahaan dari operasinya, apakah menghasilkan net cash flow atau justru malah defisit kas dari hasil operasinya, bagaimana arus kas dari investasinya, dan bagaimana arus kas dari aktivitas pembiayaannya. Dan laporan keuangan yang terakhir dan tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan yang lain adalah
catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ibaratnya mobil ada 4 roda. Nah, catatan atas laporan keuangan ini adalah salah satu dari roda tersebut. Kalau tidak ada satu rodanya, ibaratnya laporan keuangan itu bisa menjadi timpang. Kalau mobil jadi jatuh. Nah, laporan keuangan itu jadi timpang. Berisi apa saja catatan atas laporan keuangan? Catatan atas laporan keuangan ini berisi informasi-informasi umum perusahaan di perusahaan dan juga penjelasan dari laporan keuangan yang lain. Misalnya, rincian asetnya seperti apa, kemudian kepada siapa kewajiban perusahaan itu harus diselesaikan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke laporan keuangan perusahaan manufaktur. Laporan keuangan perusahaan manufaktur berfungsi untuk menggambarkan kondisi real sebuah perusahaan dalam hal posisi keuangan. Apa saja? Yang pertama adalah perusahaan manufaktur harus dapat menyediakan data kekayaan bersih perusahaan, yakni neraca, di mana aktiva dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas pemegang saham. Itulah kekayaan bersih dari perusahaan. Di mana untuk neraca itu sendiri, neraca perusahaan manufaktur seperti neraca pada umumnya itu meliputi pertama aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, aktiva lain-lain, serta pasiva lancar, kemudian kewajiban jangka panjang, dan modal. Dengan neraca perusahaan dagang terdapat pada aktiva lancar dalam penyajian persediaan. Dalam neraca perusahaan dagang hanya terdapat satu persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Sedangkan dalam neraca perusahaan manufaktur ada 3 unsur persediaan. Apa aja? Yakni pertama, persediaan bahan-bahan atau bahan baku, bahan menolong, kemudian persediaan barang dalam penyelesaian, dan ketiga, persediaan barang jadi. Perbedaan lainnya terdapat pada aktiva tetap. Dalam neraca perusahaan manufaktur terdapat aktiva tetap yang tidak memiliki atau yang tidak dimiliki perusahaan dagang. Seperti apa? Seperti bangunan pabrik, akumulasi penyusutan bangunan pabrik. Kalau perusahaan dagang kan tidak ada aktiva tetap berupa bangunan pabrik dan akumulasi penyusutannya. Kemudian yang kedua, mesin dan akumulasi penyusutan mesin. Karena perusahaan manufaktur itu memiliki unit produksi, otomatis memiliki mesin untuk produksi. Kemudian yang ketiga, perbedaannya lagi adalah di dalam perusahaan manufaktur, dalam neraca perusahaan manufaktur terdapat aktiva tetap berupa peralatan pabrik dan akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Di luar dari yang dikemukakan tadi, tidak terdapat perbedaan antara neraca perusahaan manufaktur dengan neraca perusahaan dagang. Untuk laporan laba rugi perusahaan manufaktur, pada dasarnya sejalan dengan laporan laba rugi perusahaan dagang. Di dalamnya terdapat pendapatan dan biaya selama periode tertentu yang meliputi antara lain, satu adalah penjualan, yang kedua harga pokok barang yang dijual, harga modalnya ya, kemudian ketiga adalah laba kotor penjualan, keempat beban operasi atau beban operasional, 5 laba bersih operasi, keenam pendapatan dan beban lain-lain, ketujuh laba bersih sebelum pajak, dan terakhir 8 laba bersih setelah pajak. Perbedaan pokok terdapat dalam perhitungan harga pokok barang yang dijual. Apa itu? Harga pokok barang yang dijual pada perusahaan manufaktur, di mana persediaan awal barang jadi ditambahkan dengan harga pokok barang yang dihasilkan, bukan dengan pembelian seperti pada perusahaan dagang. Dengan demikian, perhitungan harga pokok barang yang dijual untuk perusahaan manufaktur dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah persediaan awal barang jadi, lalu harga pokok barang yang dihasilkan, lalu barang jadi yang tersedia untuk dijual, selanjutnya persediaan akhir barang jadi, dan harga pokok barang yang dijual. Informasi lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur sebagai gambaran kondisi real sebuah perusahaan manufaktur dalam hal posisi keuangan adalah
kas yang tersedia pada periode waktu tertentu. Ini bisa kita sebut dengan LAK, di mana menyatakan pergerakan uang tunai masuk dan keluar dari perusahaan. Nah, ini adalah catatan pembayaran perusahaan dan deposito atau arus kas masuk. Data yang dilaporkan pada laporan arus kas ini adalah cash on hand, yakni uang cash yang di tangan dalam arti yang ada di perusahaan, di kantor gitu ya. Ditambah cash deposit yang mungkin ada di bank. Nah, sama dengan cash payment, sama dengan juga available cash, yakni kas yang tersedia. Sebelum kita memasuki neraca, kita bahas terlebih dahulu mengenai laporan laba rugi secara mendetail. Perusahaan manufaktur menyajikan laporan keuangan mengenai kekayaan bersih perusahaan atau sering disebut neraca dan laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi merupakan salah satu unsur laporan keuangan perusahaan yang berisi pendapatan dan beban perusahaan. Jadi, selisih antara pendapatan dan beban akan menghasilkan laba ataupun rugi dari kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan. Nah, laporan laba rugi ini menggambarkan sumber penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam waktu tertentu pada saat menjalankan usahanya serta biaya yang ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan tersebut. Nah, yang pertama kita akan bahas di sini adalah mengenai pertama adalah unsur-unsur laporan laba rugi. Unsur pertama adalah pendapatan. Ini sudah kita bahas di laporan keuangan di awal. Kemudian yang kedua adalah harga pokok penjualan. Dan yang ketiga, beban-beban usaha. Untuk pendapatan adalah merupakan perubahan kas perusahaan yang akan menambah kas perusahaan tersebut akibat dari penjualan dari produk yang dihasilkannya. Nah, kalau untuk harga pokok penjualan, unsur harga pokok penjualan termasuk beban pokok pendapatan yang berasal dari pekerjaan yang ditawarkan. Sedangkan untuk beban usaha, unsur dari beban usaha meliputi beban penjualan, beban umum, dan beban administrasi. Beban penjualan ini mencakup kegiatan dari promosi dan iklan yang dibuat oleh perusahaan manufaktur tersebut. Adapun beban umum dan administrasi mencakup gaji serta tunjangan, biaya-biaya fotokopi, ATK, dan percetakan, perizinan, dan jasa-jasa profesional, serta penyusutan sewa gedung, paket pos, jasa telekomunikasi, transportasi, dan perjalanan dinas. Juga termasuk di dalamnya adalah dalam biaya administrasi ini adalah seperti biaya bahan bakar, parkir, biaya listrik, air, dan gas yang termasuk dalam utilitas, terus keamanan dan kebersihan, administrasi bank, asuransi, pemeliharaan, dan sebagainya. Selanjutnya bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada dua bentuk. Pertama ada bentuk langsung, kedua ada bentuk bertahap. Untuk contohnya nanti akan kita bahas setelah ini. Dan selanjutnya lagi cara penyusunan laporan laba dan rugi. Ini juga akan kita tampilkan setelah kita melihat bentuk laporan dari laporan laba rugi. Nah, ini adalah bentuk contoh langsung, yaitu single step. Dan ini adalah contoh laporan laba rugi bentuk bertahap atau multiple step. Selanjutnya contoh penyusunan laporan laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi perusahaan manufaktur sama dengan laporan laba rugi perusahaan lain. Karena di perusahaan manufaktur terdapat nilai pendapatan dan beban dalam suatu periode tertentu, sehingga terdapat selisih yang menggambarkan kerugian atau laba. Misalnya, hasil dari laporan keuangan lebih besar dari biaya, maka dapat disebutkan sebagai laba. Sebaliknya, apabila hasilnya lebih kecil dari biaya, maka menggambarkan kerugian atau loss. Guna memahaminya, berikut pengerjaan laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur. Sebagai contoh, PT Mulia pada bulan Oktober tahun 2018. Untuk melanjutkan penyusunan laporan laba rugi, harus ada sumber pencatatannya, yaitu laporan harga pokok produksi. Berikut adalah ilustrasi laporan harga pokok produksi dalam perusahaan PT Mulia.
Nah, setelah tadi diketahui laporan harga pokok produksi, selanjutnya menyusun laporan keuangan sebagai berikut. Baiklah, setelah kita mengikuti penyusunan laporan laba rugi, sekarang kita masuki laporan neraca, di mana laporan neraca merupakan unsur dari laporan keuangan yang digunakan untuk melakukan pencatatan informasi yang mencakup tentang aset, liabilitas, atau kewajiban pembayaran terhadap pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan maupun ekuitas. Di dalam laporan neraca ini kita akan bahas unsur-unsur laporan neraca, kemudian bentuk laporan neraca, dan penyusunan laporan neraca. Nah, yang pertama untuk unsur laporan neraca. Di dalam laporan neraca itu terdiri atas beberapa akun. Yakni unsur laporan neraca adalah terdiri dari beberapa akun-akun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kas dan setara kas. Kas maupun setara kas mencakup hal yang bersumber dari kas di bank, dan deposito. Kemudian berikutnya piutang usaha. Piutang usaha ini berisi pencatatan piutang akibat penjualan yang dilakukan dalam perusahaan. Misalnya penjualan tiket, dokumen, dan lain-lain. Kemudian juga ada uang muka. Uang muka ini merupakan pembayaran awal yang dilakukan dalam kegiatan pembelian. Selanjutnya ada aset tetap, di mana aset tetap ini adalah berupa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti kendaraan, kendaraan operasional, truk, mobil box, atau truk tronton untuk perusahaan manufaktur. Kemudian tanah dan bangunannya. Nah, dan dalam prakteknya, aset tetap dapat dihitung dari biaya perolehan aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi dari penurunan nilai aset tersebut. Nah, penyusutan aset itu maksudnya begini, seumpama ada kendaraan yang memang dibelinya dengan cara kredit. Itu kan nanti kan seiring dengan waktu, dengan bertambah ini pembayaran kredit tersebut kan nanti akan ada penyusutan nilai dari nilai dari aset tersebut. Dan kemudian selanjutnya adalah hutang bisnis dan hutang lain-lain. Di mana hutang bisnis ini terdiri dari atas hutang tiket, dokumen, dan sebagainya. Adapun hutang lain-lain merupakan hutang refund, pengembalian atas pengembalian dari penjualan yang tidak digunakan oleh pelanggan atau retur gitu ya. Kemudian hutang pajak. Dalam hutang pajak mencakup pajak penghasilan yang terdapat pada pasal 21, pasal 23, pasal 25, dan pasal 29, serta pajak pertambahan nilai atau PPN yang biasa kita lakukan transaksi di mana-mana ada PPN 10% ya. Lalu ada pendapatan diterima di muka, di mana pendapatan diterima di muka ini merupakan kegiatan penerimaan uang muka dari pelanggan atas jasa yang belum dikerjakan, sehingga pendapatan ini diakui apabila jasa tersebut sudah dijalankan. Dan selanjutnya terakhir adalah modal saham, di mana modal saham ini merupakan modal yang disetorkan oleh investor dalam perusahaan. Selanjutnya mengenai bentuk laporan neraca, di mana bentuk laporan neraca ini ada dua bentuk. Pertama bentuk skontro, dan kedua bentuk stafel. Di mana adapun bentuknya ini nanti akan kita tampilkan setelah tayangan berikut. Dan selanjutnya lagi yang terakhir mengenai penyusunan laporan neraca. Ya, berikut ini adalah bentuk laporan neraca dalam bentuk skontro, di mana dalam penyusunannya penempatan kelompok aset berada di sebelah kiri, sedangkan kelompok liabilitas dan ekuitas diletakkan di sebelah kanan. Bentuk skontro ini sering disebut dengan bentuk T. Berikut contoh bentuk laporan neraca dengan bentuk skontro yang bisa kita lihat di gambar sisi kanan. Dan ini adalah bentuk laporan neraca dalam bentuk stafel, di mana bentuk yang dalam penyusunan kelompok aset diletakkan pada bagian atas, sedangkan kelompok liabilitas dan ekuitas diletakkan di bawahnya. Nah, berikut ini adalah tampilan contoh bentuk laporan neraca dengan bentuk stafel.
Setelah kita lihat tadi bentuk-bentuk dari laporan neraca, selanjutnya kita memasuki penyusunan laporan neraca. Di mana dalam penyusunan laporan neraca memerlukan data yang berasal dari laporan perubahan arus kas. Jadi sebelum melakukan penyusunan laporan neraca, dibuatlah laporan perubahan kas terlebih dahulu. Di mana nilai ekuitas awal merupakan penjumlahan dari modal dan saldo laba, nilai ekuitas dan prive, modal pemilik utama ya, pemilik perusahaan, diambil dari kolom neraca pada neraca lajur. Sedangkan nilai laba atau rugi nilai laba bersih atau rugi bersihnya diambil dari hasil laporan laba rugi. Nah, ini bisa kita lihat di tampilan sebelah kanan bagian atas. Dan selanjutnya setelah diketahui saldo akhirnya, selanjutnya menyusun laporan neraca seperti tampilan yang ada di sebelah kanan bawahnya. Ya, selesai sudah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang meliputi laporan laba rugi dan neraca. Dan selanjutnya kita akan masuk ke jurnal penutup. Pada bagian jurnal penutup perusahaan manufaktur ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama mengenal jurnal penutup dan menutup akun pada perusahaan manufaktur. Di mana pada mengenal jurnal penutup yang akan kita bahas pertama adalah tujuan dari jurnal penutup, lalu prosedur jurnal penutup. Dan untuk menutup akun pada perusahaan manufaktur yang akan kita bahas adalah jenis akun yang ditutup dan juga contoh pengerjaan jurnal penutup. Dalam perusahaan manufaktur, rekening harga pokok produksi digunakan untuk menutup semua rekening yang akan dilaporkan pada schedule harga pokok produksi. Dan saldo rekening ini ditransfer ke rekening ikhtisar laba rugi. Maksudnya begini, jadi di dalam perusahaan manufaktur, jurnal yang membutuhkan penutupan berupa biaya yang berkaitan dengan biaya produksi maupun harga pokok produksi selanjutnya ditutup dengan ikhtisar laba rugi yang dilakukan pada akhir periode akuntansi atau akhir penutupan buku di dalam perusahaan manufaktur. Jurnal penutup merupakan jurnal untuk menutup atau mengosongkan akun nominal dalam perusahaan manufaktur sehingga pada akhir periode bersaldo nol. Lantas apa tujuan dari jurnal penutup ini? Jadi dari adanya pembuatan jurnal penutup ini memiliki tujuan, yakni pertama menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Dan kemudian yang ketiga, tujuannya adalah menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya real dari sebuah perusahaan manufaktur setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Dan yang keempat, tujuannya adalah untuk memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Kemudian yang kelima, tujuannya dari jurnal penutup adalah agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Dan terakhir, tujuan dari jurnal penutup adalah untuk mempermudah ketika dilakukan pemeriksaan atau audit. Nah, karena di dalam perusahaan manufaktur itu pasti ada audit di akhir periode atau akhir tahun atau pada periode tertentu. Karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi yang selanjutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke prosedur jurnal penutup dan juga akun-akun yang ditutup. Untuk prosedur jurnal penutup, dalam pengerjaan jurnal penutup harus mengerti prosedur pengerjaannya dan mengerti mengenai akun yang ditutup dengan penanganan yang sesuai. Berikut ini digambar ada sebuah skema pengerjaan jurnal penutup, di mana apabila dalam akun pendapatan yang ada pada laporan laba rugi dicatat di debit dan mengkredit ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang terdapat di akun pendapatan. Selanjutnya, apabila dalam akun biaya-biaya dikredit dengan jumlah masing-masing yang terdapat di laporan laba rugi dan mendebet ikhtisar laba rugi sebesar total biayanya. Lalu, perkiraan prive dengan jumlah yang terdapat di kolom neraca dikredit
dan mendebet akun modal dengan jumlah yang sama. Dan jika perusahaan memperoleh laba, jurnal yang dibuat adalah jumlah laba dengan perkiraan ikhtisar laba rugi didebet dan mengkredit akun modal dengan jumlah yang sama. Begitupun sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian. Ya, jadi bisa dilihat ya di gambar di sebelah kanan atas. Selanjutnya akun-akun yang ditutup pada perusahaan manufaktur. Apa saja akun-akun yang ditutup pada perusahaan manufaktur? Ada 3 akun. Yang pertama, ayat jurnal penutup biaya bahan baku. Lalu yang kedua, jurnal penutup biaya overhead pabrik. Dan ketiga, jurnal penutup selisih biaya overhead pabrik. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan bahas jenis akun yang ditutup yang pertama dulu nih, yakni ayat jurnal penutup biaya bahan baku. Di dalam biaya bahan baku ini terdapat 2 penanganan jurnal penutup, yaitu pertama, kita menutup saldo akun pembelian bahan baku dan bahan angkut masuk ke akun ikhtisar biaya produksi. Nah, ini bisa dilihat di tabel yang sebelah kanan atas. Ini adalah tabel menutup saldo akun pembelian bahan baku dan diangkut yang masuk ke ikhtisar biaya produksi. Kemudian yang kedua, ya ini kita menutup saldo akun retur pembelian dan potongan pembelian ke ikhtisar biaya produksi. Di sini kita bisa lihat di tabel yang kanan bawah adalah tabel menutup saldo akun retur pembelian dan potongan pembelian ke akun ikhtisar biaya produksi. Selanjutnya jenis akun yang ditutup kedua yakni jurnal penutup biaya overhead pabrik. Di sini bisa kita lihat membuat ayat jurnal penutup akhir periode dalam biaya overhead pabrik yang ada pada tabel gambar di kanan atas. Dan yang ketiga, jenis akun ditutup. Yang ketiga adalah jurnal penutup menutup selisih biaya overhead pabrik. Ini ada di tabel kanan bawah, yakni mencatat selisih biaya overhead pabrik dalam jurnal penutup. Baiklah, untuk yang terakhir, mari kita lihat sebuah contoh jurnal penutup perusahaan manufaktur. Ini ada pengerjaan jurnal penutup, di mana jurnal penutup pada perusahaan manufaktur juga tidak jauh beda dengan jurnal penutup perusahaan dagang. Namun di sisi lain, yang termasuk dalam jurnal penutup perusahaan manufaktur adalah penutupan atas rekening-rekening yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Nah, kita sama-sama simak, perhatikan ayat jurnal penutup perusahaan manufaktur yang ada pada gambar berikut ini. Setelah kita melihat ayat jurnal penutup di gambar ini, seluruh rekening-rekening biaya perusahaan manufaktur akan bersaldo 0. Di sisi lain, setelah jurnal penutup pada gambar ini, rekening ikhtisar beban pokok produksi akan nampak seperti gambar di selanjutnya. Ya, inilah rekening ikhtisar beban pokok produksi yang ada pada gambar kanan atas. Saldo debit rekening ikhtisar harga produksi sebesar 2.109.000. Nah, ini adalah harga pokok barang selesai diproduksi. Jumlah ini kemudian ditutup ke rekening ikhtisar laba rugi. Nah, untuk ayat jurnal penutupnya yang dibuat adalah pada gambar tabel di kanan bawahnya. Setelah kita melihat ikhtisar bahan pokok produksi ditutup ke rekening ikhtisar laba rugi pada gambar kanan bawah ini, rekening ikhtisar beban pokok produksi setelah ayat jurnal penutup ini akan bersaldo 0. Jadi semua jurnal penutup di atas tidak berbeda dengan jurnal penutup pada perusahaan dagang. Jelas ya sudah dari beberapa contoh yang ada pada gambar tadi. Setelah kita sama-sama melihat, mudah-mudahan
Dengan ada contoh ini kita bisa lebih memahami mengenai jurnal penutup pada perusahaan manufaktur. Baik, selesai sudah laporan keuangan dan jurnal penutup pada perusahaan manufaktur. Jangan lupa klik icon tombol like, share, dan subscribe untuk pengembangan video-video kami ke depannya. Terima kasih.